Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjela Novriani dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan gagal ginjal kronik. Definisi gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronis atau chronic renal failure adalah kerusakan ginjal progresif yang berakibat fatal dan ditandai dengan uremia atau urea dan limbah nitrogen lainnya yang beredar dalam darah, serta komplikasinya jika tidak dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal, menurut Nur Salam 2006. Selanjutnya, menurut Smeltzer Suzanne C. 2002, gagal ginjal kronis merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Kemudian etiologi gagal ginjal kronik. Menurut Price dan Wilson 2005, klasifikasi penyebab gagal ginjal kronik adalah sebagai berikut. 1. Penyakit infeksi tubulointerstitial pyelofritas kronik atau reflux nefropati. 2. Penyakit peradangan glomerulonefritis. 3. Penyakit vaskular hipertensif nefrosklerosis benigna, nefrosikrosis maligna, stentosis arteria renalis, gangguan jaringan ikat, lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa, sklerosis sistemik progresif. 5. Gangguan kongenital dan hereditar. 6. Penyakit metabolik, diabetes mellitus, gout, hipertiroidisme, amiloidosis. 7. Nefropati toksis. 8. Nefropotik obstruktif traktus urinaris bagian atas, batu atau kalkuli neoplasma. Fibrosis retroperitoneal traktus urinarius bawah, struktur uretra, anomali kongenital leher vesika urinaria dan uretra. Selanjutnya, patofisiologi gagal ginjal kronik. Penurunan fungsi renal menyebabkan penimbunan produk akhir metabolisme tertimbun dalam darah sehingga terjadi uremia. Selain itu, penurunan dari filtrasi glomeruli juga dapat menyebabkan clearance kreatinin menurun dan kadar kreatinin serum meningkat. Ginjal tidak mampu untuk mengkonsentrasikan dan mengencerkan urin secara normal. Akibatnya, terjadi retensi cairan dan natrium yang meningkat dan terjadinya edema. Penurunan dari fungsi ginjal juga menyebabkan produksi erythropoietin tidak adekuat, menstimulasi sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah dan menyebabkan anemia yang kecenderungan untuk terjadi perdarahan gastro. Selain itu juga menurunkan kadar serum kalsium dan meningkatkan kadar fosfat serum. Penurunan kadar kalsium serum menyebabkan sekresi dari parathormon dan kelenjar paratiroid. Adanya gagal ginjal tubuh tidak berespon terhadap peningkatan parathormon akibat kalsium di tulang menurun menyebabkan perubahan pada tulang dan penyakit tulang. Manifestasi klinis gagal ginjal kronik menurut Sylvia Avris tahun 1995. Perjalanan umum pada gagal ginjal kronik dapat dibagi menjadi 3 stadium. Stadium pertama, penurunan cadangan ginjal. Selama stadium ini, kreatinin serum dan kadar BUN normal. Stadium 2, insufisiensi ginjal, di mana lebih dari 75% jaringan telah rusak. Pada tahap ini, kadar BUN dan kreatinin mulai meningkat. Stadium 3, uremia, di mana 90% massa nefron telah hancur, GFR 100% dari normal, kreatinin kurang dari 5-10 ml per menit. BUN dan kreatinin meningkat sangat menyolok. Urin BD 1,0110 oliguria kurang dari 50 ml
per 24 jam. Terjadi perubahan biokimia yang kompleks dan gejalanya. Selanjutnya, tanda dan gejala gagal ginjal kronik. Karena pada gagal ginjal kronik, setiap sistem tubuh dipengaruhi oleh kondisi uremia, maka pasien akan memperlihatkan tanda dan gejala. Ada tanda gejala kardiovaskular. Pada gagal ginjal kronik mencakup hipertensi akibat retensi cairan natrium dari aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan perikardiritis atau iritasi pada lapisan perikardial oleh toksis uremik. Selanjutnya ada gejala dermatologi, gejala gastrointestinal, respirasi, gejala neuromuskuler, dan gejala hematologi. Stadium gagal ginjal kronik. Pembagian stadium gagal ginjal kronik menurut Smeltzer dan Barr 2001 dan Limon dan Burke 2000 adalah stadium 1. Stadium ini disebut dengan penurunan cadangan ginjal. Tahap inilah yang paling ringan, di mana faal ginjal masih baik. Pada tahap ini, penderita ini belum merasakan gejala-gejala dan pemeriksaan laboratorium faal ginjal masih di dalam batas normal. Yang kedua, stadium 2. Stadium ini disebut dengan insufiansi ginjal. Pada tahap ini, lebih dari 70% jaringan yang berfungsi telah rusak. GVR besarnya 25% dari normal. Kadar BUN baru mulai meningkat di atas batas normal. Peningkatan konsentrasi BUN ini berbeda-beda tergantung dari kadar protein dalam diri. Stadium 3. Stadium ini disebut gagal ginjal tahap akhir atau uremia. Timbul karena 90% dari massa nefron telah hancur, atau sekitar 200.000 nefron yang utuh. Nilai GVR-nya 100% dari keadaan normal dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-10 mili per menit atau kurang. Uremia akan meningkat dengan mencolok dan kemih isomiosis. Pada stadium akhir ini, gagal ginjal penderita mulai merasakan gejala yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya, komplikasi gagal ginjal kronik. Hiperkalemia akibat penurunan ekskresi asidosis metabolik, katabolisme, dan masukan diet berlebih. Perikarditis, hipertensi akibat retensi cairan dan natrium serta malfungsi sistem renin, angiotensin, aldosteron, anemia, dan penyakit tulang serta klasifikasi metastasik akibat retensi fosfat. Pemeriksaan penunjang gagal ginjal kronik itu ada pemeriksaan diagnostik. Pertama itu pemeriksaan urin, volume urin, warna urin, BJ urin, osmolesitasis urin, clearance kreatinin menurun, natrium meningkat, proteinuria. Dan selanjutnya itu adalah pemeriksaan darah, BUN atau kreatinin meningkat, HT dan HB, natrium dan serum. Penata laksanaan gagal ginjal kronik. Itu ada penata laksanaan konservatif, dilakukan pemeriksaan lab darah dan urin, observasi balance cairan, observasi adanya odema, batasi cairan yang masuk. Dan selanjutnya ada penata laksanaan dialisis peritoneal, dibagi menjadi dialisis dan hemodialisis. Selanjutnya, diagnosa keperawatan gagal ginjal kronik. Ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluran urin, diet berlebih, dan retensi cairan dan natrium. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ketiga, tidak efektifan pola pernapasan. Yang keempat, perubahan perfusi jaringan.
Yang kelima, resiko penurunan curah jantung. Yang keenam, perubahan proses pikir berhubungan dengan perubahan fisiologis. Yang ketujuh, resiko kerusakan integritas kulit. Yang kedelapan, intoleransi aktivitas. Yang kesembilan, kurang pengetahuan tentang pencegahan dan perawatan penyakit gagal ginjal. Ada intervensinya. Intervensi untuk diagnosa kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan haluran urin dan retensi cairan dan natrium. Tujuannya untuk kelebihan atau cairan atau edema tidak terjadi. Kriteria hasilnya: pembatasan diet dan cairan, turgor kulit normal tanpa edema, tanda-tanda vital normal. Intervensinya yaitu kaji status cairan, batasi masukan cairan, identifikasi sumber potensi cairan, medikasi dan cairan yang digunakan untuk pengobatan oral dan intravena. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang pembatasan cairan. Bantu pasien dalam menghadapi pembatasan cairan. Selanjutnya ada diagnosa untuk perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake inadequate, mual, muntah, anoreksia. Tujuannya untuk mempertahankan masukan nutrisi yang adekuat. Dengan rasional, pengukuran atropentometri dalam batas normal, perlambatan atau penurunan berat badan yang cepat tidak terjadi, pengukuran biokosmis dalam batas normal, pemeriksaan laboratorium klinis dalam batas normal, pematuhan makanan dalam batas normal. Intervensinya itu ada kaji status nutrisi, kaji pola diet dan nutrisi pasien, kaji faktor yang dapat merubah masukan nutrisi, menyediakan makanan kesukaan pasien, anjurkan camilan tingkat kalori, jelaskan rasional pembatasan diet dan hubungannya dengan penyakit ginjal dan peningkatan urea dan kadar kreatinin, sediakan jadwal makanan yang dianjurkan secara tertulis dan dianjurkan untuk memperbaiki rasa tanpa menggunakan natrium dan kalium, ciptakan lingkungan yang menyenangkan selama waktu makan, timbang berat badan harian. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.